Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hai guys, welcome back my YouTube channel. Ana Ardina, jangan lupa di like, comment, dan di subscribe. Nah guys, jadi kita hari ini mau bahas Q&A yang ada di Instagram yang tanya-tanya aku soal kehidupan. Aku akan jawab di sini. Tapi jangan lupa di subscribe dulu, oke? Nah kita mulai aja ya guys. Aku mau jawab pertanyaan dari apa sih? Pertanyaan dari Mahira Huzima, katanya tips move on kak, katanya gitu. Jadi gini ya guys, aku kasih tau sama kalian yang susah banget move on sama mantannya. Kalian itu yang pertama harus sabar ya, sabar. Terus yang kedua, kalian itu harus, kalau aku nih ya, versi aku, kalau aku tuh nyari sesuatu yang menurut aku hobi aku dan itu menghasilkan uang. Intinya cari duit yang banyak. Tapi kalau udah punya duitnya banyak, ya jalan-jalan aja, jalan-jalan, belanja, tinggalin, biarin aja. Buka lembaran baru dan buka kehidupan baru. Tapi kalau yang duitnya masih dikit, susah move on, cari duit yang banyak. Canda-canda. Ya bener. Jadi kalau aku tuh, kalau mau move on dari mantan ya harus jadi lebih baik dari yang sebelumnya. Karena kalau kita nggak lebih baik dari yang sebelumnya kita pacaran sama dia tuh akan kayak songong gitu nggak sih? Dia bakal songong. Tapi kalau kita berubah jadi yang lebih baik, mantan tuh pasti nyesel. Nah ini nih, biasanya kalian susah banget nih dibilangin. Mau move on itu jangan pernah makan di tempat yang kalian berdua juga makan sama dia. Cari tempat lain gitu. Tempat lain yang namanya juga beda, suasananya beda gitu. Misalkan kalian kemarin makannya di, contohnya makan di warteg, ya jangan di warteg, di pinggiran. Terus nih ya, buat kalian yang masih nyimpen foto-fotonya mantan tuh hapus-hapusin aja udah, hapusin. Jangan takut kali, nanti juga kalian bisa foto bareng lagi sama pacar baru. Hapusin yang berbau-bau sama mantan kalau memang mau move on. Hapusin fotonya, semuanya, kontaknya, hapusin aja. Terserah kalian sih mau di blok atau enggak. Kalau aku nggak di blok, tapi aku hapus. No, nggak ada kontak di sana. Di handphone aku nggak ada kontaknya. Aku hapus semua. Terus nih ya, barang-barang yang berharga, yang mau dijual nggak apa-apa, nggak dijual juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang barang-barang kayak dikasih lukisan, boneka, mohon maaf itu disimpan aja di atas lemari. Jangan di dekat kasur ya, simpan aja di atas lemari. Jadi kalau barang-barang dari mantan ya simpan aja. Tapi kalau emang kalian itu bener-bener mau lupain banget, buang. Fix buang. Jangan disimpan apalagi di dekat tempat tidur kita. Buang karena kita juga nanti bakal dikasih sama pacar baru kita gitu. Berpikir positif ya, guys. Nah, jadi kalian tuh sebenarnya kayak mau move on sama mantan tuh kayaknya sebenarnya sih gampang. Paling butuh waktu tuh 2 bulan, 3 bulan gitu. Sebenarnya gampang, apalagi kalau mantannya tuh toxic banget. Aduh, kemana-mana nggak boleh, mau kesini nggak boleh harus sama dia, ke situ nggak boleh harus sama dia. Lebay banget itu, mendingan tinggalin aja, tinggalin. Yang berbau-bau nggak, ya apa sih lo gitu, kayak toxic nggak boleh kemana-mana itu tuh nggak baik sama sekali. Masih pacaran loh, jadi enjoy aja gitu. Pacaran secara dewasa gitu loh. Jadi saling percaya aja gitu. Dan ini yang terakhir ya guys.
tips yang terakhir ya, kalian cari yang baru lah. Kalau kalian gak ada yang baru ya bingung, ya nggak sih? Kalian harus cari yang baru, yang lebih baik dari dia gitu. Itu menurut aku ya, harus cari yang lebih yang batuk gue. Cari yang baru, yang jelas, yang pasti dia pokoknya lebih segala-galanya, lebih baik, terus lebih bisa menghargai gitu. Oke. Ini ada Q&A yang kedua, pertanyaan yang kedua dari followers Instagram aku, dari MARTZ_MI ya, MI apa ML nih? Katanya kapan nikah kak? Aduh guys, kalau aku belum dilamar ya aku nggak nikah. Nungguin ada yang ngelamar dong. Gimana tuh kalian? Guys, ini pertanyaan yang ketiga. Yang ketiga, Kak bikin konten tentang masa lalu Kak Ana sampai bisa jadi kakak Ana yang sekarang. Oh, kayaknya kalau dibikin konten kayaknya gak cukup deh. Terlalu banyak kesedihan. Enggak canda. Nanti aku bikin ya. Kalau aku di share di sini tuh kayak lama, guys. Oke, ini dari Desi Puspita 1724. Nanti aku bikin konten yang masa lalu. Yang masa lalu juga sih, maksudnya perjalanan. Sebenarnya di konten aku yang sebelumnya udah ada kok. Kenapa aku merantau itu kan yang bisa menjadikan aku jadi seperti sekarang karena aku merantau gitu. Tapi nanti kalau mau bikin yang lengkapnya lagi, nunggu mood kali ya. Nunggu mood dan nunggu waktu yang senggang banget baru aku bikin. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ada dari Mama Eila. Katanya tuh, Kak tips diet biar nggak gagal mulu. Nih aku kasih tahu sama kalian. Dulu badan aku itu beratnya, jangan nggak percaya ya, beratnya itu 58, sekian, hampir mau 59. Dan sekarang aku beratnya itu 47,8 atau bisa 48-an, 47 sampai 48 ya. Itu karena aku bener-bener niat. Pertama itu harus niat. Jadi kalian mau beli obat diet yang harganya jutaan juga, kalau kalian nggak niat kayak masih makan gitu makanan yang banyak lemaknya dimakan, itu sama aja gitu. Dan tips diet itu juga pola makan kalian tuh harus dijaga. Kalau biasanya kalian makan malam, tinggalin makan malam. Boleh ya, makannya ya sekedar kayak makan, ya apa sih gue kok mainin mulu. Nah kayak misalkan makan malam itu makan buah-buahan gitu, terus kayak makannya makan pisang gitu. Dan kalau misalkan kalian nggak cukup waktunya untuk nge-gym, kalian bisa olahraga aja di rumah, aerobik sendiri, bisa plank sendiri gitu, sit up di rumah bisa. Dan itu lebih praktis, jadi nggak perlu keluar di rumah aja lakuinnya. Percaya deh, 1 bulanan kalian pasti beratnya itu turun. Semangat ya. Nah, ini pertanyaan yang terakhir. Sebenarnya banyak sih yang nanya, tapi kayak yang nanya tuh ada kayak I love you Kak Ana, I love you lagi gitu. I love you-nya ada berapa kali ya, pokoknya I love you tuh deh. Pertanyaan ini menurut aku pertanyaannya untuk mewakilkan semua, jadi aku nggak bisa balas satu-satu. Nah, ini pertanyaan yang terakhir ada dari Diana Nasuion. Pendapatan kakak dalam 1 bulan total berapa? Terus gimana cara nabung uangnya sampai bisa beli tanah? Aku nggak nabung, aku tuh gimana ya? Jadi, ini orang nanya pendapatan lagi. Maaf ya guys, aku kalau di sini soal pendapatan itu kayak
aku bukannya sombong, aku tuh yang kayak kemarin aku bikin konten tentang kenapa alasan merantau itu tuh sebagai motivasi kalian supaya kalian juga bisa beli sesuatu yang pakai uang kalian sendiri itu kan, merasa kalian tuh bangga, bersyukur bisa di posisi seperti sekarang gitu. Jadi motivasi, jadi buat kalian yang terpuruk tuh bisa bangkit gitu loh. Orang aja bisa, kenapa kita enggak gitu kan. Pendapatan dalam 1 bulan itu yang jelas pendapatan 1 bulan itu nggak tahu, aku lupa berapa ya. Aku endorsean 2 bulan itu udah bisa. Aku endorsean 2 bulan bisa menutup kehidupan aku sampai berapa bulan gitu, dan bisa beli tanah gitu. Karena menurut aku invest yang terbaik gitu tanah, rumah gitu loh. Aku beli aja deh. Kalau aku ya. Kayaknya kemarin itu setelah aku hitung-hitung 1 bulan itu bisa 40 juta. Makanya aku 2 bulan aja udah bisa beli. Ya, terus yang bulan keduanya kayaknya lebih deh dari 40. Jadi aku beli, sisanya buat bekal aku. Tapi aku bikin kayak gini tuh nggak untuk sama sekali, nggak untuk merasa aku pamer atau gimana ya. Ini kita sharing, jadi biar motivasi gitu. Jadi kalau kalian ada kayak lagi jatuh, terpuruk, itu bikin kalian untuk bangkit lagi. Oke, semangat ya. Kalian juga bisa beli kok, bisa beli apa yang kalian mau, apa yang kalian pengen gitu. Pasti kalian bisa beli, semuanya bisa beli. Tapi ingat, harus ada usahanya. Kalau kalian cuman berangan-angan nggak ada usahanya ya susah. Mau dari mana kalian dapat kalau nggak ada usaha? Oke, jadi semangat buat kalian ya. Nah, jadi itu guys, cuman segitu aja dulu ya. Soalnya banyak banget yang nanya, ada pertanyaan yang nggak penting, yang ini menurut aku penting dan mewakilkan semuanya gitu kan. Karena ada yang tanya, semua yang aku jawab ini itu pertanyaan itu sampai berkali-kali gitu, jadi aku mewakilkan. Oke guys, makasih udah nonton YouTube channel aku. Tunggu konten aku selanjutnya. Aku pokoknya akan terus setiap hari bikin konten. Kita sharing. Jadi kalian yang mau sharing tentang apa, aku selagi aku bisa jawab di konten. Nanti aku bikinin kontennya. Tapi jangan lupa untuk klik tombol lonceng dan subscribe, like dan komen di YouTube channel aku biar aku lebih rajin lagi. Bye bye.